Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak, Ibu, rekan-rekan pendidik, serta seluruh pemerhati di dunia pendidikan. Selamat datang di dalam video sharing kami yang membahas evaluasi kurikulum di 3 jenjang sekaligus, yaitu di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar. Langsung saja, pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2025, saya beserta teman-teman melakukan sharing kurikulum di sekolah SMA 1 Bulakamba. Yang mana di SMA 1 Bulakamba itu sudah menggunakan kurikulum Kurmer atau kurikulum Merdeka. Yang bertujuan apa? Yang bertujuan untuk memberikan kebebasan belajar sesuai minat dan kemampuan siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, sekolah pernah menghadapi tantangan seperti turunnya nilai belajar pada siswa. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka sekolah itu mengadakan rapat evaluasi bersama guru-guru agar bisa mencari solusi bersama-sama. Setiap tahun ajaran baru, sekolah juga rutin mengevaluasi dan memperbarui kurikulum agar tetap sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan guru-guru di SMA Bulakamba itu sudah mengajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, seperti guru PAI tetap mengajar di PAI. Dan terkait pencapaian KIKD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar, guru masih mengalami kendala seperti waktu pembelajaran, dan mereka berharap mendapatkan fasilitas dari pemerintah agar pembelajaran itu lebih maksimal lagi. Secara umum, KIKD itu sudah sesuai dengan kurikulum ya, tapi masih dilakukan penyesuaian atau modifikasi sesuai dengan kondisi siswa. Beberapa mata pelajaran pun baru masih dalam tahap pengembangan. Guru-guru di sekolah SMA 1 itu berusaha membuat suasana kelas agar tidak hening, tidak membosankan. Jadi siswa itu bisa lebih semangat untuk belajar. Guru-guru itu telah menggunakan metode-metode belajar yang bervariasi seperti diskusi, permainan, dan juga pendekatan karakter pada siswa. Sebelum mengajar juga, guru-guru tersebut itu menyiapkan materi dengan melihat kesiapan pada siswa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuannya itu untuk sesuai materi itu bisa diterima atau bisa dipahami oleh semua siswa. Dan siswanya itu juga dilibatkan secara aktif. Mereka disuruh membuat makalah dan juga hasilnya itu dipresentasikan di depan kelas. Ini untuk melatih kemampuan mereka dalam berbicara dan rasa kepercayaan diri pada siswa tersebut. Dan pada setiap semester, guru itu melakukan evaluasi pembelajaran yang mana untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa. Dan jika ada siswa yang belum mencapai pada KKM, guru itu akan memberikan remedial atau tugas tambahan. Agar apa? Agar nilai mereka itu bisa diperbaiki lagi. Dan buku pedoman yang digunakan pun sudah sesuai dengan standar dari Kemendikbud, sehingga sangat membantu dalam proses pembelajaran. Baik, saya dan teman-teman juga melakukan sharing kurikulum di SMP 2 Negeri Brebes pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, yang mana menghasilkan bahwa SMP 2 Brebes itu telah menerapkan kurikulum Merdeka dalam kegiatan belajar mengajar. Dan kurikulum ini memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minat bakat mereka. Sekolah juga mengembangkan kurikulum secara internal agar siswa itu lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya dibuka kelas khusus olahraga atau KKO bagi siswa yang berbakat di bidang olahraga. Pendidikan karakter juga diperkuat lagi melalui kegiatan keagamaan seperti sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Dalam pembelajarannya, guru juga menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan siswa dan sesuai dengan materi dan juga karakter pada siswa. Semua kegiatan pembelajaran itu juga didokumentasikan oleh guru sebagai laporan. Bagi siswa yang belum sesuai KKM,
sekolah SMP itu menyediakan program, yang mana program itu program remedial berupa pembelajaran ulangan atau pengayaan. Jika masih belum tuntas, maka guru akan melakukan pendampingan secara intensif. Dan untuk membantu siswa yang kesulitan dalam belajar mengajar, digunakan strategi seperti tutor sebaya, cooking, dan pendekatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pada siswa. Dan pengawasan pembelajarannya itu dilakukan secara rutin oleh kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, baik melalui supervisi maupun bimbingan secara langsung. Sharing kurikulum di SD 02 Lumragi Bulakamba Brebes, di mana di SD itu sudah menggunakan kurikulum Kurmar atau kurikulum Merdeka, dan dari pihak sekolah itu juga ikut merencanakan penguasaan kurikulum agar sesuai dengan kondisi di sekolah. Dan guru-guru di SD juga semuanya itu harus sudah menguasai semua pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, dan guru-guru tersebut juga sudah memiliki kualifikasi yang sesuai. Dan mengenai buku-buku yang ada di sekolah yaitu sudah dari menggunakan buku dari Kemendikbud langsung, dan proses pengajarannya itu juga sudah menyesuaikan siswa agar siswa itu gampang, cepat, atau mudah dipahami oleh siswa tersebut. Dan dengan metodenya itu bukan metode satu saja, tapi dengan metode pembelajarannya itu bervariasi seperti multimedia dan lain-lain. Dan bagi siswa yang nilainya itu belum mencapai nilai KKM, maka siswa tersebut akan menggunakan remedi atau pengayaan, yang mana agar untuk nilai tersebut itu menjadi maksimal lagi. Dan pembelajarannya itu enggak di kelas saja ya, tapi bisa di luar kelas seperti dilaksanakan pembelajaran game ataupun diskusi agar siswa tersebut itu tidak terlalu sepaneng. Dan juga setiap semester itu para guru-guru itu pasti mengadakan evaluasi pembelajaran. Dan pun tidak semua ATP atau alur tujuan pembelajaran itu sempurna mengikuti pedoman dari Kemendikbud. Guru-guru di SD itu tetap berusaha menyesuaikan dari kebijakan pemerintah, dan ATP juga disampaikan secara konsisten setiap hari, bahkan memanfaatkan waktu yang kosong untuk mengejar pembelajaran yang tertinggal. Dan seluruh kegiatan pembelajaran itu sudah sesuai dari buku yang diacu dari Kemendikbud, dan tidak ada keluhan karena pelaksanaannya itu sudah menyesuaikan dengan kondisi di sekolah.